Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam bestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan kelancaran sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas kembali tentang sebuah sistem kontrol elektropneumatik, yaitu dengan menggunakan satu katup 5/2 double solenoid dan satu katup 5/2 single solenoid. Adapun tujuannya seperti kemarin sama di video selanjutnya, yaitu dapat memahami konsep kontrol elektropneumatik dengan multisilinder. Di sini kita akan pakai 2 silinder. Yang kedua, dapat mendesain sebuah kontrol elektropneumatik dengan multisilinder. Di sini kita bisa merancang rangkaiannya ya. Yang ketiga adalah dapat merangkai sebuah kontrol elektropneumatik nanti dengan prakteknya, terus dapat mengoperasikan. Nah, ini nanti kita tinggal menjalankannya. Bisa tidak atau sukses atau tidak hasil daripada desain kita. Baik, setelah kita memahami tujuan apa yang kita akan dapat dan mudah-mudahan bisa berhasil, nah, kita sekarang masuk ke masalahnya. Nah, masalahnya di sini konsumen kita menginginkan seperti apa. Nah, ini ada gambar ya, ini stak magazin. Jadi ini nanti mendorong silinder 1 mendorong dari benda ini. Nanti setelah sampai di sini maka silinder 1 akan mundur ya, dan silinder 2 akan mendorong ke box ini. Jadi ini memindahkan box dari stag ke box. Nah, ini caranya, yaitu jika S1 ditekan maka silinder 1 akan maju dan mendorong daripada benda ini. Nah, setelah maksimum 1A maju maka dia akan mundur. Nah, maka setelah mundur minimum maka silinder 2A akan maju maksimum, yaitu mendorong benda sampai masuk ke box. Nah, nanti kalau sudah maksimum 2A akan mundur minimum. Nah, ini akan kita lakukan, akan kita desain sampai siklusnya selesai. Nah, baik, setelah kita tahu permasalahannya, kita buat replacement step diagramnya. Nah, ini kita misalkan ini adalah silinder batas bawah atau batas dekat, ini silinder batas jauh yang nanti diberikan sensor 1S1 dan 1S2. Ini silinder 2A sama, jarak dekatnya pakai 2S1, jarak jauhnya pakai S2. Ini silinder A, ini silinder 2A. Nah, setiap gerakan biasa diberikan notasi sebagai K1 ya. Ini di sini ada 5 gerakan untuk kembali satu siklus. Jadi satu siklus itu tadi 1A maju, 1A mundur, 2A maju, 2A mundur. Itu satu siklus. Nah, jika diberikan sinyal dari S1, nah ini sinyal dari S1 ke silinder 1A, maka silinder 1A akan maju. Nah, seperti ini ya. Akan maju sehingga 1A menjadi maksimum. Nah, terus dia kena sensor 1S2 dan 1S2 ini akan memberikan sinyal pada K2, yaitu untuk memundurkan kembali silinder 1A dan mematikan 1M1 supaya tidak terjadi sinyal konflik. Nah, jadi nanti mundur, nah, ini 1A menjadi min. Nanti sinyal dari 1S1 akan memberikan sinyal pada 2S2 untuk maju. Nah, ini maju 2S2 sehingga menjadi 2A+. Nah, ini pun sama, setelah 2A+ menyentuh 2S2, maka 2S2 ini akan menyalakan spring ya, menyalakan spring dan mematikan 2L1. Nah, ini akan seperti ini replacement step. Jadi nanti kita
Yang silinder 1A kita akan pakai menggunakan double solenoid, silinder 2A kita menggunakan single solenoid. Nah, langsung ke struktur functionnya. Nah, ini initial post dalam kondisi awal ya. Nah, tidak ada gerakan. Nanti ini ada diberikan sinyal 1S1 sehingga ada gerakan pertama, langkah pertama. Nah, langkah pertama ini mengakibatkan K1 menjadi aktif. Karena K1 aktif, maka dia akan mengakibatkan 1M1 menjadi aktif. Nah, karena 1M1 aktif, maka 1A menjadi plus. Dia jatuh maju. Nah, ini 1S. Maka karena 1A aktif, maka 1S2 menjadi aktif. Nah, ini 1S2 menjadi aktif, maka langkah kedua menjadi aktif. Langkah kedua aktif mengakibatkan K2 menjadi aktif. Mohon maaf. Berarti karena ini struktur functionnya seperti ini, maka kita akan menggunakan yang 1A adalah dengan single solenoid dan 2A menggunakan double solenoid. Mohon maaf. Nah, ini nanti 1M1-nya diberikan dulu NC supaya tidak terjadi sinyal konflik, dan kalau ini 1M1 mati, maka di sini medan magnetnya akan hilang dan spring bisa bekerja. Kita harus ingat bahwa kekuatan spring itu lebih lemah daripada kekuatan magnet 1M1 kalau kondisi barangnya masih kondisi bagus. Nah, karena spring bekerja, maka 1A menjadi mundur minimum. Nah, karena mundur, maka dia akan mengaktifkan 1S1 dan 1S1 akan memberikan sinyal supaya langkah ketiga jadi bekerja. Nah, sinyal ketiga bekerja mengakibatkan K3 bekerja, dan K3 akan mengakibatkan 2M1 bekerja, dan 2M1 akan mengakibatkan 2A menjadi maju maksimum atau 2A+. Nah, karena 2A+ ini sekarang sudah maju, maka dia akan mengaktifkan 2S2. Nah, dari 2S2 ini akan mengakibatkan langkah keempat. Langkah keempat akan mengaktifkan K4. K4 akan mengaktifkan 2M2. Nah, ini belum bisa si 2A-nya belum bisa mundur silinder 2A. Kenapa? Karena di sini si 2M1 masih aktif. Maka 2M1 harus dimatikan dulu dengan menggunakan NC-nya K4. Nah, ini nanti jadi 2M1 di sini sudah tidak ada sumber listrik yang masuk. Nah, sehingga tidak terjadi sinyal konflik, sehingga 2M2 sekarang sudah bisa bekerja untuk memundurkan 2A menjadi min. Nah, 2A menjadi min mengakibatkan 2S1 menjadi aktif. Nah, nanti 2S1 menjadi aktif, maka dia akan kembali ke siklus. Sehingga di sini kita sudah paham bahwa 2S1 ini nanti akan seri bekerjanya dengan S1. Ya. Baik, setelah kita memahami desainnya, displacement state diagram dan struktur functionnya, sekarang kita akan membuat rangkaian pneumatik dan rangkaian listriknya, elektropneumatiknya. Kita buka dulu Presto-nya. Oke, kita file new. Kita butuh air service unit sama kompresor. Terus kita butuh aktuator. Ini double solenoid. Terus kita butuh untuk penyimpanan sensornya ya, tata letak sensornya nanti. Terus kita butuh di sini adalah katup 5/2. Katup 5/2 ini yang pertama kita gunakan single solenoid, ini back spring. Nah, itu nanti kita masukkan sini, dimasukkan sini. Ini kita geser sedikit. Oke, nah nanti ini kita copy biar cepat. Kita copy, kita paste. Nah, ini kita rubah jadi double solenoid, springnya dihilangkan, ini masuk ke sol. Baik, ini masuk ke sini, satu masuk ke air service unit. Ini kita kasih nama 1M1. Oke, ini kita kasih nama
2M1. Oke, ini kita kasih nama 2M2. Oke, ini jaraknya kita ambil ini 1S1 karena untuk melayani silinder 1, dan 1S2 jaraknya 100. Nah, ini jaraknya 0 atau paling terdekat. Oke, nah ini kita ambil 2S1, yang ini 2S2, ininya 100, ininya 100. Oke, nah ini rangkaian pneumatiknya sudah selesai. Setelah kita membuat rangkaian pneumatik, kita akan membuat rangkaian elektrikalnya. Kita tutup dulu pneumatiknya, kita ambil ke elektrikal. Kita butuh power supply, ini 0 kita tempatkan di sini, 24 kita tempatkan di sini. Nah, kita ingat tadi bahwa untuk melaksanakan gerakan 1 untuk menghasilkan K1 itu kita harus meserikan antara S1, antara S1 dengan 2S1. Nah, ini dengan 2S1. Nah, karena kita di 1A-nya menggunakan proximity, maka sebelum kita pakai ini, nah kita akan membuat dulu rangkaian untuk proximity-nya ya. Nah, ini rangkaian proximity-nya, karena kita kemarin juga pas praktik menggunakan rangkaian pakai proximity. Nah, kita udah dapat, kita sekarang ambil proximity-nya. Nah, ini proximity-nya proximity induktif dua-duanya. Nah, ini kita geser sini, ini geser sini. Nah, ini kita masukkan sini, ini masukkan sini, ini masuk ke ini kita masuk ke sini. Nah, ini kita masuk ke sini, ini masuk ke sini. Nah, maka untuk 1S1 nanti ini diganti menjadi K5 ya. Nah, nanti ini juga sama, ini diganti menjadi K6. Nah, ini nanti kita kasih nama 1S1, yaitu sensor yang oke. Nah, ini nanti kita geser sedikit. Nah, ini menjadi 1S1. Oke, yang ini jadi 1S2. Baik, nah nanti kita sudah ini kita masukkan. Nah, di sini kita keluarkan general switch NO. Nah, ini ya NO. Nanti kita buka. Nah, ini dibiasakan kita akan menjadikan satu siklus menempatkan break switch atau NC daripada langkah atau gerakan K terakhir ya. Ini maaf, kita turunkan dulu. Nah, terus kita, nah ini menjadi K1 ya. Nah, ini oke. Ini kita sambungkan. Maaf, tadi ada dulu. Maaf, ini ke sini ya. Oke, nah ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Dan kita holding ya. Nah, kita holding. Kita holding di sini. Nah, kita holding, sampaikan di sini. Nah, ini jadi withdrawer 2S1. Oke, ini adalah K4 sebagai K terakhir langkahnya. Jadi kalau banyak nanti ini K terakhirnya berapa? Ada 6, berarti K6. Nah, ininya di sininya adalah K1. Oke, ini adalah S1. Oke, ini adalah K1. Nah, nanti kita coba ini kita, nah ini kita
Maaf, kita sambungkan ke sini. Maaf, kita coba sambungkan ke sini. Ini sambungkan ke sini ya. Oke, nah ini nanti kita ubah menjadi K1, di mana K1 ini akan menjalankan Soleil 1M1. Ini 1M1 kita masukkan. Nah, ini kita anggap untuk menyelesaikan dulu semuanya. Oke, ini adalah 1M1. Oke, kita cek dulu. Oke, yes. Kita pijit ini saklanya. Oke, 1A sudah maju, maka sekarang yang aktif adalah 1S2. Nah, sekarang maka S2 ini akan memberikan sinyal ya. Nah, ini S2 ini akan memberikan sinyal nanti untuk menggerakkan langkah K2 atau K2. Nah, tapi S2 ini bisa bekerja sama dengan kontaktor K1. Maka di sini kita harus memberikan kontak K1. Ini kita berikan kontak K1. Oke, kontak K1 di sini kita kasihkan NO-nya. Baik, ini kita masukkan di sini. Di sini ada. Biar sama ya. Nah, ini jadi di sini adalah 1S2. Nah, ini adalah K1. Nah, ini adalah K2. Dan ini adalah holding K2. Nah, nanti dari K2 ini dia harus memberikan NC di sini. Nah, kalau tidak diberikan NC, kalau walaupun K2-nya sudah bekerja, oh maaf, 1S2 ini berarti diganti menjadi K6 ya. Maaf, K6. Oke, ini sudah dirubah jadi K6. Oke. Nah, ini kita jalankan. Ini kok K6-nya nggak mau jalan? Nodenya. Aduh, ini jadi harus dari awal, maaf. Ini masuk. Ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Baik, kita jalankan. Nah, ini K1 dan K2 sudah aktif, tapi dia nggak bisa mundur karena 1M1 masih mempunyai magnetik yang bisa menekan daripada spring ini. Maka di 1M1 ini kita akan berikan NC daripada K2. Nah, di sini kita berikan NC daripada K2. Oke. Ini NC K2. Oke, kita jalani lagi. Baik. Oke, yes. Nah, ini udah mundur karena si K2 ini sekarang jadi aktif sehingga membuka arus yang masuk ke dalam 1M2. Nah, sekarang 1S1 menjadi aktif. Maaf. Nah, ini 1S1 menjadi aktif. Nah, 1S1 itu berarti dari K5 ya. Nah, ini. Karena sekarang 1S1 diminta bantuan pakai relay ya. Nah, K5 kerjasama dengan K2 ya. Nah, ini K2. Nanti dari K2 ini akan menjalankan K3 ya, jadi akan menjalankan K3. Oke, K3. Nah, kita nanti ini adalah K2 ya. Nah, nanti kita holding lagi, kunci lagi. Ini kita holding ke sini. Ini alangkah bagusnya kalau kita
sama ya jaraknya ya. Nah, ini udah sama, ini agak mundur sedikit. Nah, ini kita mundurin. Oke. Nah, ini berarti ini kita holdingnya adalah K3. Nah, nanti dari kontak K3 ini, nah ini kontak K3. Nah, kita akan menggerakkan 2M1 ya. Ini kita akan menggerakkan 2M1. Ini 2M1. Sehingga nanti silinder 2 akan maju. 2M1. Oke, kita cek. Oh, maaf. Ini belum diberikan kode label K3 ya. Mohon maaf. Ini kita sekarang sambungin lagi. Oh, kita jalanin. Nah, ini udah jalan ya. Ini nanti tinggal memundurkannya. Nah, langkah keempat berarti harus 2S2 ini aktif. Nah, nanti jadi di sini kita akan masukkan 2S2 ya. Nah, ini kita simpan. Ini kerjasama dengan K3. Ini kerjasama dengan K3. Ini kerjasama dengan K3 ya. Nah, nanti K3 ini menggerakkan K4, langkah keempat ya. Nah, ini langkah keempat. Oke, ini kita masukin K4 labelnya. Ini kita masukin labelnya K3. Ini kita masukin 2S2 ya. Nah, terus kita holding menggunakan K4 ya. Nah, ini kita holding menggunakan K4. Oke, ini kita holding menggunakan K4. Nah, nanti si K4 ini akan memberikan sinyal pada 2M2 ya. Nah, kita akan lihat sinyal konfliknya sekarang lebih jelas lagi. Nah, ini kita berikan. Nah, ini 2M2 ya. 2M2. Nah, dan yang ini kita K4 ya. K4. Nah, ini kita masukin. Nah, ini kita start. Yes. Nah, ini udah berhasil. Berarti ini karena di sini sudah dimatikan ya. Tapi untuk memastikan, karena semua peralatan kita itu tidak peralatan dari Peso ya. Kalau dari Peso kan sesuai dengan keinginannya. Jadi desain ini sama dengan peralatan dari Peso. Kalau tidak peralatan dari Peso, maka ini kita yakinkan untuk mematikan aliran ke 2M1. Nah, ini mematikan aliran ke 2M1 menggunakan K4. Nah, nanti kita lihat. Nah, di sini K1, K5 hanya digunakan satu kontak nomor 9, yaitu jalur 9 ini. K6 hanya digunakan di jalur 7 ini. Nah, ini K1 hanya di jalur 6, jalur 7 dan jalur 13. Jalur 6, jalur 7 dan jalur 13. Ini K2 hanya NC-nya di 13. Nah, NC K2 di 13 dan 8. Ini 8, jalur 8 K2 dalam bentuk NO. Nah, ini legendnya ya. Jadi semuanya ini sudah enak. Jadi kalau misalkan di sini kita ada 5, nah berarti desain kita salah. Kenapa? Karena kita menggunakan relay menggunakan 4 pole atau 4 kontak. Jadi kalau ada 5 berarti kita harus menambah kontaknya. Baik, demikianlah proses cara mendesain sebuah kontrol elektropneumatik disesuaikan dengan permasalahan yang ada dari konsumen, seperti yang tadi kita bahas, yaitu dari permasalahan kita buat replacement step diagramnya supaya kita paham langkah-langkahnya, terus kita rubah lagi menjadi struktur function supaya lebih mudah dalam membuatkan rangkaian pneumatik dan rangkaian elektrikalnya. Nah, setelah itu kita baru membuat rangkaian pneumatik dan elektrikalnya dengan menggunakan Peso Fluid Sim. Demikianlah
cara menjawab permasalahan dari sebuah keinginan, yaitu dengan cara mendesain. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.